kalaulah betul misalnya ada suatu kegentingan ya, yang memaksa sehingga presiden harus mengeluarkan Perpu, nah undang-undangnya masih ada dan tidak begitu buru-buru, karena undang-undang masih berlaku sampai akhir tahun ini. Jadi tidak ada kekosongan hukum di sana. Karena kegentingan memaksa itu bukan satu-satunya alasan untuk mengeluarkan sebuah Perpu. Nah, Perpu nomor 2 tahun 2022 ini justru sebenarnya hanya berganti baju gitu ya, dari Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional kemudian menjadi Perpu Undang-Undang Cipta Kerja, di mana isinya adalah hampir sama gitu ya di dalam Perpu ini. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kita tidak konsisten gitu ya, tidak patuh terhadap aturan hukum Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar pasal 22, memang ada kewenangan presiden untuk mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dapat menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sebenarnya sejak dari awal berbagai macam kelompok masyarakat, tidak hanya kaum buruh, berbagai macam kelompok masyarakat mengkritik bahkan menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi sangat disayangkan pada saat itu adalah DPR bersama pemerintah kemudian mengabaikan aspirasi kaum buruh dan rakyat Indonesia. Kegentingan memaksa itu harus memenuhi tiga syarat. Pertama, ya, adanya suatu kondisi, yaitu suatu kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Nah, pada saat itu undang-undangnya belum ada, atau ada kekosongan hukum sehingga tindakan itu tidak bisa dilakukan. Nah, kosongan hukum tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu segera dengan membuat undang-undang yang baru, karena butuh proses yang lama. Betul. Jadi dengan tiga kondisi itulah presiden dapat mengeluarkan Perpu. Ini justru mengabaikan apa yang menjadi aspek kemanusiaan, aspek yang memang harusnya dimandatkan oleh konstitusi negara agar pemerintah, agar kekuasaan ini menjalankan hal itu untuk bagaimana rakyatnya bisa mendapatkan hal itu. Nah, ini yang kemudian menjadi aspek yang semakin kita lihat pemerintah hari ini mengabaikan tentang aspek-aspek itu. Sekarang pertanyaannya, apakah Perpu ini memenuhi tiga kondisi itu? Pertama, tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu masih berlaku sampai pada bulan Desember tahun 2023. Artinya 2023. Artinya masih ada undang-undang yang cukup dan memadai untuk menyelesaikan masalah yang ada sekarang ini. Sangat disayangkan di waktu yang senyap ini gitu, orang yang sedang berlibur, padahal seharusnya pemerintah mengerjakan putusan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah tentang inkonstitusional bersyarat 2 tahun harus diperbaiki gitu ya, tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang strategis, itu tidak dilakukan oleh pemerintah, justru melakukan revisi Undang-Undang P3 gitu ya gitu, yang kemudian tidak ada relevansinya yang menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi intinya adalah proses pembentukan. Nah, sekarang proses pembentukan dilakukan dengan Perpu, jadi sangat jauh sangat jauh dari apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melibatkan masyarakat yang lebih luas. Ini pemerintah untuk menghindari delegitimasi yang akhirnya membuat Perpu tentang Undang-Undang Cipta Kerja menjadi seolah ini menjadi legal kan, menjadi tidak lagi menjadi cacat formil gitu. Nah, ini yang kemudian kita kritik terhadap kekuasaan hari ini. Due proses itu adalah proses hukum itu dilahirkan. Betul. Itu sesuatu yang sangat esensial dalam negara hukum. Tidak langsung kepada tujuannya. Itu namanya lebih mendekati negara-negara yang tidak menganut demokrasi. Kalau hanya mengandalkan pada tujuan, ada due proses yang harus dilewati. Kritisi Perpu Cipta Kerja. AHY, hukum dibentuk untuk melayani rakyat, bukan kepentingan elit. Dikutip dari jakarta-radarbon-fajar.co.id, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
mengkritik tajam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja Senin 2 Januari 2022. Perpu nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan amar putusan MK nomor 91 tahun 2020 yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi, ujar AHY. Menurutnya, proses yang diambil tidak tepat dan tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perpu tersebut. Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif, dan legitimasi, bukan justru mengganti UU melalui Perpu. Jika alasan penerbitan Perpu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di Perpu ini. Bahkan tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perpu ini dengan materi UU sebelumnya, jelas AHY. AHY menegaskan bahwa keluarnya Perpu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif. Lagi-lagi esensi demokrasi diacuhkan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elit. Janganlah kita menyelesaikan masalah dengan masalah, tegas AHY. Terakhir, AHY mengingatkan untuk jangan sampai terjerumus ke dalam lubang yang sama. Terbukti, pasca terbitnya Perpu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum, aturan outsourcing, PKWT, aturan PHK, TKA, dan skema cuti, dan lain-lainnya. Mari terus belajar, janganlah kita terjerumus ke dalam lubang yang sama, tutup AHY. Putusan MK pada 2020 mengamanatkan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi dalam waktu 2 tahun. Namun, kini bukan revisi yang dilakukan, melainkan Perpu yang dikeluarkan pemerintah agar UU Cipta Kerja tersebut tetap berlaku.